Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Namun sebelum kita lanjut pada pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita langsung pada pembelajaran. Nah sekarang anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira orang-orang pada gambar sedang melakukan kegiatan apa ya anak-anak? Nah coba tebak, kira-kira mereka sedang melakukan kegiatan apa? Nah dari gambar berikut ini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada gambar di atas? Kira-kira kegiatannya apa? Ya betul, orang-orang sedang melakukan rapat atau musyawarah. Kemudian pertanyaan yang nomor 2. Apakah kamu pernah menyaksikan rapat RT di lingkunganmu? Coba ceritakan, kira-kira anak-anak pernah menyaksikan rapat di RT atau belum? RT siapa? Rukun tetangga. Kira-kira anak-anak sudah pernah menyaksikan rapatnya atau belum? Nah, kalau Pak Guru sudah pernah ya, ketika akan memperbaiki jalan di perkampungannya Pak Guru, rumah Pak Guru dijadikan tempat pelaksanaan rapat musyawarah persiapan perbaikan jalan. Semua peserta musyawarah penuh antusias dan menyampaikan pendapat mereka masing-masing. Nah, bagaimana kalau di tempat kalian? Apakah kamu sudah pernah menyaksikan rapat? Ayo anak-anak nanti kerjakan ya. Nah, pertanyaan yang nomor 3. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin? Nah, kira-kira apa ya anak-anak kalau kalian menjadi seorang pemimpin? Apa yang harus dilakukan? Nah, betul, seorang pemimpin harus mampu memimpin jalannya rapat dengan baik, mau menerima pendapat orang lain, mampu mengambil keputusan, dan mampu memecahkan masalah. Nah, lanjut pada pertanyaan nomor 4. Menurutmu, kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kira-kira kalau mau jadi seorang pemimpin itu kemampuan apa saja yang harus dimiliki anak-anak? Nah, kira-kira apa? Ya, betul. Seorang pemimpin harus mampu mengatur para anggotanya, kemudian mampu merencanakan sesuatu dengan matang, mampu memecahkan masalah, dan mampu mempersatukan anggotanya. Ya, itu adalah tadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ya anak-anak. Nah, di bawah ini ada sebuah cerita yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, nanti anak-anak perhatikan bacaan ini ya anak-anak. Yang pertama, ayo kita baca bersama-sama. Anak-anak memperhatikan ya. Kampung Sehat Melati menjadi kampung percontohan. Kampung ini sering dikunjungi masyarakat dari berbagai penjuru. Lingkungan yang bersih, warga yang sehat, dan warga yang kreatif sering diliput berbagai media untuk dijadikan panutan masyarakat. Tidak seperti lazimnya permukiman lain, warga Kampung Sehat Melati mendaulat seorang ibu sebagai ketua RT. Ia adalah Ibu Erika, seorang guru sekolah dasar yang ramah, bersahaja, dan juga berwibawa. Bagi warga, Ibu Erika adalah pengayom yang selalu dapat mereka datangi untuk mencari solusi berbagai masalah. Ibu Erika menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat kadang menimbulkan perselisihan. Perselisihan karena adanya perbedaan nilai-nilai antar anggota masyarakat. Oleh karena itu, Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan
yang melibatkan seluruh warga. Senam sehat bersama misalnya bukan sekedar ingin mewujudkan masyarakat sehat, tetapi juga bertujuan mempererat hubungan antar warga. Setelah senam, warga berkumpul di lapangan. Mereka membawa makanan kecil untuk dinikmati bersama sambil bertukar cerita. Nah, Ibu Erika juga mengajak warga mempraktikkan pengelolaan sampah mandiri. Untuk memotivasi warga, Ibu Erika ikut bekerja membersihkan lingkungan dalam setiap kegiatan kerja bakti. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. Ketika memaparkan rencananya di hadapan seluruh warga, ia menyampaikan ajakannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang di acara kebersamaan yang diadakan di hari Minggu ini. Saya sangat senang dapat bertemu seluruh warga pada acara yang menyatukan kita semua. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan warga. Kesejahteraan yang saya maksud kali ini adalah kesehatan. Bagi saya, warga yang sejahtera adalah warga yang sehat. Wargaku tercinta, kita boleh berbangga. Kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Pola hidup bersih yang kita nikmati hasilnya ternyata tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, namun kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak hal yang harus kita kembangkan bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Untuk melanjutkan cita-cita mewujudkan kampung sehat, saya mengajak seluruh warga aktif terlibat dalam pos pelayanan terpadu yang akan kita kelola bersama. Mari kita berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara mandiri. Saya percaya bahwa kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian kita semua. Saya menunggu peran setiap warga, para dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Mari sisihkan sedikit waktu untuk menyumbangkan ilmu dan tenaga Bapak dan Ibu demi kesehatan di lingkungan terdekat. Bukan pundi uang yang akan bertambah, tetapi pundi amal yang akan berlimpah. Bukan untuk ketenaran nama sebagai seorang yang hebat, tetapi demi kehidupan kampung yang sehat dan kuat. Bapak dan Ibu, terima kasih atas seluruh dukungan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih juga telah datang ke acara rutin bulanan di hari ini. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Ternyata, kerelawan para dokter dan perawat memang dinikmati dan bahkan menular ke warga lain. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk bergantian melakukan pelayanan timbang berat badan, membuat kartu sehat, mengingatkan jadwal imunisasi, bahkan memasak makanan sehat sekali sepekan untuk dibagikan kepada anak-anak. Warga kampung Sehat Melati sangat beruntung memiliki sosok Ibu Erika sebagai ketua RT. Kampung Sehat Melati tidak sekedar rindang, bersih, dan sehat. Dengan teladan serta nilai-nilai luhur yang ditularkannya, kehidupan warga berjalan rukun, tentram, dan produktif. Nah, kamu telah membaca bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Nah, selanjutnya anak-anak akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai isi bacaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti berikut ini. Nah, peta pertanyaannya seperti ini ya anak-anak. Ada 3 pertanyaan yang terkait dengan bacaan Ibu RT Sang Pemersatu. Pertanyaan yang pertama itu adalah siapakah nama pembicara dalam pidato pada bacaan? Kalau anak-anak tadi mendengar cerita yang disampaikan oleh Pak Guru yakin kalian dapat menjawabnya. Kira-kira siapa ya nama pembicara dalam pidato tersebut? Betul sekali anak-anak. Jawabannya adalah Ibu Erika ya. Ibu Erika siapa?
Ibu Erika adalah Ibu Ketua RT ya di Desa Kampung Sehat Melati. Kemudian pertanyaan yang kedua itu siapa pendengar pidato? Kira-kira yang mendengarkan pidatonya Ibu Erika itu siapa ya anak-anak? Ya, betul sekali. Yang menjadi pendengar pidato adalah warga Kampung Sehat Melati. Pinter. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kepemimpinan Ibu RT dalam bacaan itu? Kira-kira sikap kepemimpinannya Ibu Erika itu bagaimana ya anak-anak? Ya, betul. Ibu Erika dapat memimpin Kampung Sehat Melati secara baik. Terbukti beliau mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan juga bersih. Selain itu, juga beliau mampu mewujudkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Lakukan kegiatan berikut ini ya. Anak-anak nanti ikut kelompok diskusi dengan teman-teman yang tempatnya itu tinggalnya satu lingkungan, misalnya satu RT atau satu RW atau satu desa ya. Kemudian nanti anak-anak itu mencari tahu beberapa informasi. Yang pertama itu siapa ketua RT atau RW dan kepala desa di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi siapa ketua RT-nya, kemudian siapa ketua RW-nya, dan siapa kepala desanya ya. Nanti anak-anak diberi tugas seperti itu. Nanti kalian jika tidak tahu dapat menanyakan pada ayah, ibu, ataupun saudara ya. Kemudian kegiatan apa saja yang dipimpin oleh ketua RT atau RW atau kepala desa di lingkunganmu, dan nanti anak-anak tuliskan hasil diskusinya dalam bentuk peta pikiran seperti berikut. Kemudian ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi nanti di lingkungan kamu itu nama RT-nya siapa, bapak siapa misalkan, ketua RW-nya siapa, misalkan bapak siapa, kemudian kepala desanya sebutkan juga, tulis ya bapak siapa. Kemudian kegiatan yang dipimpin ya. Kegiatan yang dipimpin itu apa saja ya, macam-macam ya, misalkan kerja bakti, ada perbaikan jalan ya, gotong royong, dan masih banyak yang lainnya. Jadi yang lingkunganku ini RT RW desanya itu nanti anak-anak tulis RT-nya RT berapa, RW-nya RW berapa, desanya desa apa ya. Kemudian nama pemimpinnya ditulis, ketua RT-nya siapa, ketua RW-nya siapa, kepala desanya siapa ya. Nanti anak-anak kerjakan secara mandiri di rumah ya. Dan nanti anak-anak juga melakukan kegiatan berikut ini ya. Jadi anak-anak nanti dapat merancang suatu pidato ya. Konsepnya itu temanya apa, kemudian pembicaranya siapa kira-kira, kemudian pendengarnya itu siapa, dan tempat untuk pidatonya itu di mana ya. Kemudian jangan lupa urutan isi pidatonya mulai dari pembukaan, isi sampai penutup itu nanti kalian rancang sendiri di rumah, karena itu sudah ada konsep pidatonya ya. Anak-anak nanti dapat membuat konsep pidatonya di rumah. Misalkan temanya kebersamaan dan kesejahteraan. Ini yang Pak Guru ambil dari bacaan yang berjudul Ibu RT Sang Pemersatu. Ini temanya kebersamaan dan kesejahteraan. Pembicaranya siapa? Sudah jelas tadi siapa? Ibu Erika. Ibu Erika adalah Ibu RT Kampung Sehat Melati. Benar sekali. Kemudian pendengarnya siapa? Nah, pendengarnya warga Kampung Sehat Melati. Lah, tempatnya di mana? Ya, sudah jelas, kampungnya Sehat Melati. Urutan isi pidatonya itu dimulai dari pembukaan ya anak-anak. Dari pembukaan. Terus yang kedua, memotivasi warga Kampung Sehat Melati ya. Memotivasi akan pentingnya kebersamaan ya. Kemudian yang ketiga, itu menjelaskan pentingnya kesehatan ya, karena pada pidatonya itu Ibu Erika berencana akan membuat
layanan pos pelayanan terpadu atau posyandu. Kemudian yang keempat itu adalah mengajak agar warga aktif di posyandu. Kemudian yang kelima adalah penutup dan ucapan terima kasih. Kemudian anak-anak sekarang perhatikan gambar ini ya. Kemudian ada sebuah pertanyaan, apa perbedaan fisik laki-laki sebelum dan setelah masa pubertas? Kira-kira apa? Yang sebelah kiri itu gambarnya masih anak-anak, dan yang sebelah kanan itu gambar setelah masa pubertas. Kira-kira ada perbedaan atau tidak? Sudah jelas, sudah tentu ada perbedaannya. Perbedaannya apa, Pak? Pak Guru yakin masih ingat kalian. Nah, saat masih kanak-kanak itu belum tumbuh jakun, dadanya belum berubah menjadi bidang, dan saat masih kanak-kanak belum tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Belum tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat kemaluan, dan saat anak-anak juga suaranya belum berubah menjadi membesar. Namun saat masuk masa pubertas itu sudah muncul perbedaannya, yaitu yang pertama apa? Sudah mulai tumbuh jakun di mana? Di leher. Yang kedua, dada berubah menjadi bidang. Kemudian mulai tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Mulai tumbuh rambut halus di sekitar ketiak dan alat kemaluan. Kemudian suaranya berubah menjadi membesar. Perubahan fisik selama masa pubertas kemungkinan akan mempengaruhi kegiatanmu sehari-hari. Mungkin kamu akan merasakan sedikit ketidaknyamanan. Berikut beberapa cara menyikapi masa pubertas yang akan kamu alami. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tubuh. Dalam masa pubertas, aktivitas kelenjar minyak dan kelenjar keringat meningkat. Akibatnya, wajah mudah berjerawat dan tubuh bau kurang sedap. Mandilah 2 kali sehari dan kenakan pakaian yang mudah menyerap keringat. Apabila keringatmu berlebih, bersihkan tubuhmu dan gantilah pakaianmu. Pakaian yang lembab oleh keringat menjadi sarang kuman. Kuman dapat menyebabkan bau tidak sedap dan menimbulkan penyakit kulit. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Makanan diperlukan untuk pertumbuhan badan. Pilihlah makanan yang berasal dari buah bahan-bahan segar dan diolah dengan cara yang sehat, misalnya tanpa pengawet, pemanis buatan, atau penyedap rasa. Perbanyak pula minum air putih untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar berupa keringat. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Ya, pada masa puber, organ reproduksi telah aktif ya. Kalau yang laki-laki itu ditandai dengan mimpi basah, kalau yang perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid. Oleh karena itu, sebaiknya kamu bergaul dengan lawan jenis dalam batas yang wajar. Hindari berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi saat masa pubertas itu dibatasi pergaulan lawan jenis ya. Kemudian yang keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Saat ini akses untuk bacaan dan tontonan dengan mudah dapat kita peroleh. Namun pilihlah bacaan dan tontonan yang baik, menambah wawasan dan sesuai umurmu. Hindari membaca bacaan dan menonton tontonan dewasa. Yang kelima adalah rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Dengan rajin beribadah, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan mematuhi aturan-aturan agama untuk berperilaku dan berbuat sesuai tuntunan agama. Nah, terima kasih anak-anak telah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru. Itulah tadi pembelajaran tema 7 subtema 1, pembelajaran yang pertama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru itu dapat bermanfaat bagi anak-anak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.